Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas XLM ya, sesuai dengan requestan dari Bank Extra Plus. XLM hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp2.000. Teman-teman, market XLM turun lumayan sekitar 3%, hampir 3% di perdagangan hari ini. Jadi ini adalah sebuah jaringan terbuka ya, blockchain terbuka yang dirilis 2014, koin yang sudah sangat-sangat senior teman-teman, dengan tujuan untuk meningkatkan inklusi finansial dan juga menjangkau dunia yang tidak memiliki rekening bank. Jadi dia lebih banyak berfokus sama yang namanya transaksi pembayaran. Token asli di jaringan Lumens ini berfungsi sebagai jembatan, membuatnya lebih murah dan memperdagangkan lintas aset perbatasan. Jadi dia sudah bisa untuk dilakukan transaksi antar blockchain, teman-teman. Semua ini bertujuan untuk menantang penyedia pembayaran yang ada yang seringkali mengenakan biaya fee yang tinggi. Jadi semua yang diciptakan oleh Stellar atau XLM ini memang tujuannya sebagai alternatif pembayaran ya. Daripada kita misalkan melakukan transfer menggunakan fitur perbankan, layanan perbankan yang sangat-sangat ribet, apalagi kita melakukan transaksi ke luar negeri, itu kan biayanya banyak banget ya kalau kita melalui jalur bank, teman-teman. Dan ya, teknologi blockchain itu mengatasi masalah tersebut, membuatnya bisa sangat murah dan tetap aman. Sejak awal, teman-teman, mereka menggunakan protokol yang dimiliki oleh Ripple Labs. Blockchain ini memiliki hasil dari hard fork dan kodenya kemudian ditulis ulang. Jadi dari pendiri Stellar sendiri, McCaleb ya, itu juga adalah founder daripada Ripple dulunya di 2013. Dia mendirikan yang namanya XLM. Jadi ini adalah saudaranya si Ripple, saudaranya XRP ya. Makanya kalau menurut saya sih dari fitur-fiturnya itu juga kurang lebih sama-sama aja keduanya ya. Mungkin yang lebih senior ya tetap XRP atau Ripple. Nah, nah dari Stellar ini udah melakukan kerjasama beberapa teman-teman. Bahkan ini ada mau merilis sebuah token, namanya adalah Boro, yang masih dalam posisi pre-sale. Ini beritanya masih sangat-sangat baru. Ya, jadi intinya adalah mereka dapat berpartner nih sama beberapa perusahaan. Kalau kita lihat sih di sini, Bisto berpartner sama Stellar Development Foundation yang terintegrate sama Stellar Anchor Network Technology. Jadi melakukan integrasi di mana bisnis itu dimudahkan teman-teman, terutama menggunakan transaksi USDC seperti di Argentina, Kolombia, dan juga Meksiko. Jadi lebih kepada area Amerika Latin ya, untuk melakukan transaksi secara direct, local banking system. Ya itu sih. Jadi Bitso ini adalah sebuah layanan transaksi teman-teman yang diluncurkan oleh lokal bank di sana ya, yang memudahkan kita untuk melakukan transaksi cross border, artinya lintas batasan teman-teman. Jadi tidak ada pembatas nih antara negara, antara blockchain satu dengan blockchain yang lain. Itu sangat-sangat memudahkan yang namanya financial services, sehingga diharapkan dengan adanya integrasi seperti ini, jaringan lebih luas ya kan, ini bisa menyebabkan permintaan daripada XLM juga bisa meningkat in the long run at least, teman-teman. Kalau dari sentimennya sih, ini udah mulai muncul positif atmosfer ya untuk digital asset investment. Jadi seiring berjalannya waktu, makin banyak orang yang mengadopsi teknologi-teknologi seperti ini sangat-sangat positif buat market. Jadi itu dari news, teman-teman. Kalau kita lihat sebentar dari supply-nya, Stellar sendiri punya supply sebanyak 50 miliar XLM. Sementara yang beredar itu hanya 27,37 miliar saja. Jadi udah lumayan banyak. Kemarin juga beritanya XRP itu menang sidang. XLM juga ikutan naik dong, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan, dia sekarang sudah di listing lagi di Coinbase. Sebelumnya XLM ini di-cut, teman-teman. Sekarang udah muncul lagi di Coinbase karena kemarin XRP beritanya juga relisting di Coinbase, sehingga ya positif juga buat XLM. Itu dari XLM. Nah, ini ada berita terbaru ya. Jadi sebenarnya dari UNHCR ya, ini
salah satu regulasi dan agensi di Ukraina, teman-teman, ini sudah menggunakan yang namanya teknologi blockchain sebagai alat pembayaran mereka, terutama yang berhubungan sama kemanusiaan, untuk menggantikan atau untuk melengkapi yang namanya masalah atau kesulitan transaksi yang terjadi di Ukraina karena war, karena perang ya. Jadi perang masih sedang berlangsung, teman-teman. Dan di 15 Desember 2022 kemarin beritanya memang sangat-sangat bagus, di mana Ukraina sendiri itu memfasilitasi penduduk mereka untuk menggunakan layanan ya cryptocurrency ya berbasiskan dengan blockchain, yang tentunya ini akan memudahkan sumbangan-sumbangan yang masuk. Dan kabarnya sekarang sudah memprovide sampai 4.000 lokasi di Ukraina dan juga sekitar 350.000 global ya akan memudahkan dalam hal penerimaan dana, teman-teman. Jadi ini sudah membantu sekali untuk ekosistem yang ada di Ukraina sana. Jadi yang membantu humanitarian, apa tadi itu, humanitarian gitu ya kalau nggak salah. Jadi humanitarian, jadi kemanusiaan lah, teman-teman. Jadi ya itu yang harus kita cermati. Jadi project daripada XLM ini bisa dibilang adopsinya udah semakin lama semakin banyak. Amerika Latin, Eropa juga, kemudian Jepang, setahu juga ya mix antara XRP sama XLM. Dan kabar terbarunya mereka akan bikin yang namanya Meridian. Ini sebuah kontes gitu, teman-teman. Ada di Madrid September nanti. Dan ini yang paling banyak membanjiri timeline daripada Stellar di Twitter mereka ya. Jadi ada desain kontes, kemudian sampai nanti acara puncaknya itu adalah soal yang berhubungan sama yang namanya apa namanya, adopsi yang lebih besar daripada project SLM ini. Jadi kita tunggu aja conference-nya ini di September nanti. Sepertinya akan ada good news, teman-teman. Yaitu sih integrasi yang dilakukan buat saat ini dari XLM sendiri. Ini ya, ada desain kontes, jadi diminta bikin desain untuk menyambut Meridian di 2023 nanti. Jadi ada hadiahnya juga buat buat pengguna atau buat partisipan yang mengikuti, lumayan teman-teman. Besar hadiahnya ya. Ya setidaknya giveaway yang dibagikan itu nggak berupa token XLM sih, dia berupa US dollar sehingga yang namanya inflasi ya tidak terjadi lah untuk XLM karena giveaway tersebut ya. Jadi kalau kita lihat dari transaksi yang terjadi di networknya, menurut saya sih belakangan ini agak terjadi penurunan, teman. Mengalami penurunan yang tidak terlalu ketara, tapi menurut saya ini cukup masif ya, cukup continue lah teman-teman, cukup berkelanjutan. Jadi market lagi dalam posisi yang nggak terlalu bagus. Menurut saya masih cenderung slowing down. SLM juga marketnya ini cenderung seperti mendapatkan tekanan jual yang agak tinggi, sehingga kalau menurut saya posisi sekarang ini lagi dalam cooling down, penurunan ya teman-teman. Setelah kemarin dia naik lumayan signifikan karena sentimen daripada XRP, sekarang SLM udah mulai kembali terkoreksi. Kalau kita lihat dari pergerakan market, sebenarnya volume perdagangannya turun jauh. XLM ini salah satu yang turunnya agak agak dalam daripada altcoin yang lain, teman-teman. Seperti Atom, dia masih cukup strong, kemudian juga ada Solana juga masih strong. Lalu ada apa nih, koin-koin yang lain nih, teman-teman. Ada Bitcoin masih tetap bertahan juga, Habar yang naik lumayan signifikan, ya XLM salah satu token atau koin yang saat ini mengalami koreksi. Kalau begitu pergerakan berikutnya XLM hari ini diperdagangkan di kisaran 0,13 dengan target bisa turun lagi sampai 0,1158 dolar. Itu menurut saya cukup realistis dan sangat mungkin untuk terjadi. Kalau kita lihat dari MACD-nya udah terjadi dead cross dan continue untuk melakukan fase koreksi atau penurunan lanjutan, teman-teman. Jadi sentimennya jangka pendek saya rasa masih bakalan tetap koreksi. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, pergerakan XLM juga nggak terlalu bergairah ya. Tidak ada pendukung untuk menggerakkan atau menaikkan harganya. Dari posisi indikator RSI juga masih cenderung lesu.
Sini dia sebenarnya dapat momentum untuk naik, tapi nggak berlangsung lama, selling pressure justru masuk. Kemudian dari smart money, juga kosong di XLM. Ini menandakan bahwa tidak terlalu banyak yang berminat untuk melakukan transaksi XLM di harga saat ini. Sehingga kalau bagi saya sih potensialnya masih bakalan koreksi. Apakah setelah sampai di 0,11 harganya bakalan langsung naik? Ya belum tentu. Kita harus melihat seperti apa sentimen yang ada di sana lagi. Tapi kalau level tersebut bisa menahan XLM, maka target untuk mantul balik ke kisaran 0,2 itu masih akan terbuka ke depannya. Ya kita lihatlah kemana arah dari XLM in the midterm, teman-teman. Jadi gitu aja sih paling buat XLM untuk sekarang update-nya ya. Semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.